Selamat berjumpa kembali. Setelah kita melewati hari Minggu kemarin, kita bisa menikmati ibadah di rumah masing-masing dengan online yang telah disediakan oleh gereja buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang tetap semangat, tetap baik dan tetap sehat-sehat. Itulah doa saya buat Bapak Ibu sekalian. Saya mau masuk lagi dalam renungan kita hari ini, yaitu karya keselamatan Yesus di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan berbicara tentang bangsa Israel mulai dihitung. Tapi sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali ayat pokok kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Di sana dikatakan bahwa kitab Ibrani menggambarkan perjanjian lama itu sebagai bayangan dari keselamatan yang akan datang, dan itu bicara tentang Yesus Kristus. Dan kita mau lihat apa yang ditulis di dalam kitab Bilangan yang berbicara tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka dipakut oleh ular. Dan pada waktu mereka dipakut oleh ular, banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Mereka berteriak kepada Musa. Dan kemudian Musa berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 mulai ayat yang ke-7. Di sana ketika bangsa Israel dipakut ular, Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga. Firman Tuhan berkata begini, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Allah. Dan kemudian saudara, bangsa Israel itu berkata kepada Musa, berdoalah buat Tuhan, kepada Tuhan supaya dijauhkan dari ular ini. Dan saudara, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, ya, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Dan maka setiap orang Israel yang dipakut oleh ular itu melihat akan ular tedung atau ular tembaga itu, bangsa Israel akan hidup kembali. Saudara, ini gambaran yang telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14, Yesus telah menggenapi janji ini. Yesus telah menggenapi nubuatan ini. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus mengulangi kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa bagaimana caranya Yesus mati di atas kayu salib. Saya mau tekankan di sini saudara, Yesus berkata kalau aku ditinggikan maka akan menarik banyak orang datang kepadanya. Artinya apa? Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Itulah sebabnya kenapa Yohanes Pembaptis bilang begini, biarlah aku makin berkurang, dia makin bertambah-tambah. Karena Yesus yang akan mati di atas kayu salib. Jadi saudara, kita meninggikan Yesus bukan menyembah dia, memuji dia, tepuk tangan buat dia. Bukan itu. Tapi yang dimaksudkan Yesus ditinggikan, Yesus mati di atas kayu salib. Itu pelajaran yang dapat kita terima yang pertama. Yesus ditinggikan artinya mati di atas kayu salib. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari hari ini, saudara, setiap orang Israel dipakut ular, dikatakan melihat yang namanya ular tembaga yang dibuat oleh Musa, memandang saja, saudara, tahir dari segala racun. Saudara, orang yang percaya kepada Yesus atas pengorbanan di atas kayu salib, racun dosa, racun maut telah ditahirkan di atas kayu salib. Kita yang sakit disembuhkan, kita yang memiliki penderitaan diubah jadi berkat, kita yang terkutuk karena dosa dan upah dosa adalah maut, kita diselamatkan. Luar biasa.
Dan kalau saudara mengerti tentang kebenaran ini saudara, aduh sangat dahsyat dan luar biasa. Saudara, kita tidak lagi punya racun dalam hidup ini. Karena racun itu telah dipakukan di atas kayu salib. Dan saudara, tidak ada racun kepahitan, tidak ada racun kebencian, tidak ada racun iri hati. Kalau saudara benar-benar memiliki Yesus di dalam hidup saudara, memandang ular tembaga, yaitu Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara, kalau saudara benar-benar orang yang percaya Yesus, ketika engkau punya persoalan dalam hidup, memandang akan salib Yesus, racun-racun dalam hidupmu, dosa-dosa dalam hidupmu, kepahitan dalam hidupmu, rasa dengki, rasa iri hati, apapun bentuknya, saudara, akan ditahirkan ketika engkau memandang akan salib Yesus. Kiranya saudara dalam perjalanan hidup ini, engkau tidak terlepas dari masalah-masalah hidup ini. Tapi jangan lupa, pandanglah salib Yesus yang telah mentahirkan hidupmu, mentahirkan dari segala kebencian, mentahirkan dari segala kepahitan dalam hidup ini. Hidupmu tidak lagi pahit, tapi hidupmu berjalan bersama dengan Tuhan, sukacita, damai, sejahtera. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.